webinar ini. Dan tadi candaan Pak Amran bersedia sampai subuh ya. Untuk menghemat waktu, saya persilahkan kepada narasumber kita ya, yang luar biasa ini, Pak Amran Hapsan, untuk memaparkan materinya, yaitu tentang eksplorasi Microsoft Teams ya, pada Microsoft 365. Kepada Pak Amran, saya silahkan waktu untuk 2 jam ke depan. Monggo, silakan. Ya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi Bapak Ibu semua. Jadi yang pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sekedar berbagi dengan Bapak Ibu semua yang sempat hadir malam hari ini. Jadi materi yang diamanahkan ke saya pribadi untuk berbagi ke Bapak Ibu semua, teman-teman semua adalah tentang Microsoft Teams. Jadi berbicara tentang Teams ini Bapak Ibu, ini agak luas cakupannya ya, agak luas cakupannya. Biasanya saya lihat teman-teman yang yang bawakan materi ini biasa disajikan dalam bentuk workshop ya, dalam bentuk workshop, dan itu biasa makan beberapa hari, beberapa waktu. Tujuannya agar lebih fokus tentang mendalami dari Microsoft Teams ini, karena begitu luas dari materi tentang Teams tersebut. Dan saya diberikan kesempatan untuk kurang lebih mungkin 2 jam ya, paling lama 2 jam untuk berbagi. Jadi bisa dikatakan materi yang begitu banyak yang akan disajikan dalam beberapa hari ini akan saya sajikan semaksimal mungkin supaya secara umum, ya saya bahasakan secara umum Bapak Ibu semua teman-teman, secara umum, karena ya kalau waktu 2 jam ini menurut saya pribadi agak ini ya, kurang cukup ya untuk menyajikan Teams ini secara detail. Baik Bapak Ibu, jadi ada saya sedikit berikan materi karena saya izinkan saya Bapak Ibu ya, share screen. Oke. Iya. Oke Bapak Ibu, ini sudah kelihatan ya. Oke. Baik Bapak Ibu, jadi saya tidak sempat membuat ya sesuai dengan permintaan panitia ke saya, dan saya tidak sempat buatkan untuk slide PowerPoint untuk Teams ini karena saya sadar bahwa Teams ini begitu banyak materinya ya, saya tidak bisa bayangkan akan banyak slide yang akan saya tampilkan hanya untuk menampilkan apa-apa Teams itu. Jadi sengaja saya tidak buat Bapak Ibu. Nah, ini ada saya perlihatkan untuk perkenalan saja Teams itu. Kenapa saya tidak buat ini? Karena saya yakin Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini mungkin sudah lama sekali kenal dengan Teams ini, malah ada yang sudah explore ya. Tadi di judulnya saja itu mengeksplorasi ya, artinya Bapak Ibu mungkin ada yang sudah kenal ya, ada yang sudah kenal. Jadi saya sekedar berbagi saja apa yang saya tahu. Jadi saya tidak bermaksud Bapak Ibu mengajari ya, ini kita berbagi saja. Mungkin sebentar Bapak Ibu ada yang lebih paham, mungkin bisa berbagi di sini. Ya, jadi Teams ya. Jadi Teams ini merupakan salah satu fitur dari Office 365 ya, merupakan bawaan dari Office 365 Microsoft Teams. Jadi Microsoft Teams ini merupakan salah satu fitur bawaan dari Office 365 yang tujuan utamanya untuk semacam wadah ya atau forum untuk dijadikan sebagai tempat berkolaborasi ya. Jadi bisa dikatakan semacam grup ya, bisa dikatakan semacam grup. Ada sih grup WA, Telegram ya, di Facebook kita bisa bikin ya. Begitupun yang Teams ini di Microsoft. Jadi kita bisa membuat semacam forum atau wadah untuk sekedar berbagi, berkolaborasi dengan orang-orang ya. Apakah kita sebagai, misalnya nih ya, kita sebagai di bidang edukasi, di bidang pendidikan Bapak Ibu, ya misalnya kan kita sebagai guru ataupun dosen, ya, itu kita bisa gunakan Teams ini untuk membuat semacam grup, ataupun termasuk kelas digital, ya. Jadi kita bisa membuat semacam kelas digital dari Microsoft Teams ini.
Ya, karena dengan adanya Teams ini yang bisa kita jadikan untuk membuat kelas digital, maka di dalamnya yang namanya kelas digital ya, ya, yang namanya kelas ya, ya itu sebenarnya di sekolah ya seperti itu. Cuma ini kan namanya kelas maya, artinya ya tidak dilakukan dengan berinteraksi tatap muka langsung dalam bentuk fisik. Ya, ya. Tetapi apa-apa yang ada di kelas yang biasa yang misalnya di sekolah itu bisa kita agak bukan agak ya maksud saya bisa kita lakukan yang mirip dengan apa yang di Teams ini, kelas di Teams ini bisa kita lakukan yang sama dengan kelas yang seperti biasa yang kita di sekolah ataupun di kampus. Di mana di dalamnya kita bisa menambahkan siswa ya, menambahkan apa namanya, menambahkan bahan ajar. Layaknya di dalam kelas itu apa-apa yang ada maka kita juga bisa masukkan ke kelas digital yang kita buat di kelas ya di Teams ini. Nah, bukan cuma kita sebagai guru dan siswa yang kita undang, ya. Jadi bukan cuma itu, ya. Kita bisa menambahkan guru ataupun termasuk kalau misalnya kepala sekolah itu kepala sekolah bisa juga membuat semacam kelas digital dan mengundang guru-guru ke dalam seperti itu. Ya. Jadi di sini dikatakan Microsoft Teams ini merupakan alat untuk merancang kelas virtual sehingga memudahkan pendidik dan siswa ataupun antar pendidik dan siswa. Ya, maksud saya ataupun antar pendidik. Jadi bisa sama rekan guru dalam satu grup di Teams itu ataupun siswa sendiri. Ya, siswa sendiri yang membuat kelas Teams itu. Maksud saya ya kelas digital itu ya bisa. Dan di dalamnya bisa mereka berkomunikasi dan berkolaborasi untuk menghasilkan keluaran pembelajaran yang lebih baik. Seperti itu. Nah, ya di sini ya betul ya. Jadi salah satu ya prinsip dari Microsoft atau Office 365 di sini adalah kelas tanpa batas dan kelas tanpa kertas ya. Jadi kedepannya Bapak Ibu ya ini seiring perkembangan zaman ya, apalagi revolusi industri 4.0 ya. Nah, itu kedepannya akan dikurangi penggunaan kertas. Jadi kedepannya itu seperti itu prinsip apa namanya konsep pendidikan ya, konsep pendidikan ke depan. Ya semuanya nanti serba mesin ya, revolusi industri 4.0. Nah, ini juga dengan adanya kelas digital seperti ini yang kita buat di Teams ini, maka banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Misalnya ini ya, selain ya di sini saya tuliskan itu bisa dijadikan sebagai upaya untuk mewujudkan lingkungan yang green dengan meminimalis penggunaan kertas. Jadi di sini kita bisa membuat semacam tugas ya, tugas ke siswa yang kita ajak bergabung di Teams di kelas yang kita buat. Kita memberikan tugas, kemudian anak-anak itu mereka merespon ya, memberikan jawaban dan kita langsung periksa di Teams tersebut. Jadi menurut saya Teams ini sangat bagus Bapak Ibu, bisa kita jadikan untuk membuat kelas digital ya. Apalagi yang sekarang ini masih pandemi ya, maka Teams ini merupakan salah satu alternatif yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat kelas digital. Lalu bagaimana caranya membuat kelas digital di Teams ini? Ya, jadi oke, saya praktekkan ya Pak Ibu. Jadi ini kita sharing-sharing saja ya. Ini coba-coba saya praktekkan. Mungkin Bapak Ibu sudah expert ya, sudah mahir. Di sini saya mau praktekkan bagaimana cara membuat kelas ya, kelas digital di Teams. Oke, tunggu ya Bapak Ibu ya. Saya share screen lagi. Oke, makasih Kak. Oke, jadi ini sudah dilihat ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, jadi saya praktekkan ya, mungkin saya tidak akan bahas semua apa-apa fitur yang ada di Teams ini ya. Jadi mungkin hanya beberapa saja yang merupakan komponen utama dari Teams tersebut. Ya, nanti kalau misalnya ada yang tidak sempat saya bahas, ya nanti kita diskusikan
kita bahas di tempat lain ya, di luar. Baik, jadi Bapak Ibu yang punya misalnya untuk mengakses Teams ini, maka kita membutuhkan akun ya. Kita membutuhkan ini, tunggu dulu. Oke, jadi kita membutuhkan akun Microsoft ya, ataupun akun Office 365. Jadi kita masuk di office.com ya, seperti ini mungkin Bapak Ibu lihat di layar laptopnya ataupun HP. Ya, jadi kita login menggunakan akun Office 365, kemudian kita perhatikan di sini ada Teams ya, di sini. Nah, oke, kita tunggu ya beberapa saat. Oke, jadi Bapak Ibu, dalam membuat Teams ini, kita bisa membuat beberapa kelas di di Teams tersebut. Kalau bisa, kita membuat karena biasanya ada satu kelas. Ini berapa sih? Ada berapa pertanyaan dalam satu kelas itu bisa dibuat beberapa bidang studi. Ya, sebaiknya Bapak Ibu, kita masing-masing bidang studi membuat kelas kita masing-masing berdasarkan banyaknya kelas yang kita ajar. Jadi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Teams ini, biasanya ini masih belum ada isinya ya, masih kosong. Ya, ini sudah saya pernah gunakan di sekolah saya ya, kebetulan saya ada di SMK Telkom Bapak Ibu. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi untuk di sini ada bagian di sebelah kiri ya. Ini kita bisa abaikan dulu sementara. Ya, nanti kita jelaskan ya. Jadi yang pastinya yang pertama adalah ibaratnya kelas itu kan rumah ya. Nah, ibaratnya kan kelas itu adalah rumah. Jadi yang pertama yang kita buat adalah rumahnya dulu atau kelasnya. Ya, tidak usah terlalu mau mengundang siswa ataupun mau menambahkan materi kalau rumahnya belum ada. Ya, percuma kita mau masukkan, menambahkan, mau ditambahkan kemana ini materi, seperti itu ya. Jadi kita membuat semacam kelas dulu, ya. Kita membuat kelas. Ya, jadi untuk menambahkan kelas ini, kita tutup ini. Ya, oke. Jadi ini kenapa ini? Oh ya, baik Bapak Ibu. Jadi baru pertama menggunakan Teams ini, maka ini biasanya tidak ada isinya, ya. Nah, jadi kita membuat kelas dulu. Untuk membuat kelas di sini, maka ada di sebelah kanan ya, sebelah kanan atas di sini ada join or create team ya, bergabung atau membuat kelas. Nah, kalau kita berfungsi sebagai guru, maka kita membuat kelas ya, kita membuat kelas. Ya, di sini ada create, ada dua di sini Bapak Ibu, ada dua pilihan. Apakah membuat kelas ataukah join dari kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi kita membuat kelas ya. Kita tim. Nah, di sini ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Ini kita buat kelas atau grup sesuai dengan posisi kita ya. Nah, biasanya kita membuat yang ini yang kita pilih ya, yang kelas. Nah, kemudian tampil pop-up seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kita beri nama kelas. Ya, kita beri di sini nama kelas, misalkan nama ini kelas yang saya ajar di sekolah, misalkan kelas 12 IKJ 1. Ya, ini kebetulan saya di SMK Bapak Ibu. Deskripsinya ya, deskripsinya Bapak Ibu ini cuma pilihan saja ya. Ini bisa diisi, bisa dikosongkan. Ya. Kalau mau diisi ya berikan saja gambaran ini kelas apa. Misalkan kelas 12 jurusan teknik, misalkan saya beri ya, jurusan teknik komputer jaringan, ini bisa dikosongkan, bisa diisi, ya seperti itu. Kemudian kita next, kita next ya. Nah, kita tunggu beberapa saat Bapak Ibu, sehingga muncul lagi tampilan seperti ini. Ini bisa di skip ya, bisa dilewati
Ya, ada di sini dua pilihan Bapak Ibu, ada di sini menambahkan siswa, ada di sini menambahkan guru. Jadi kelas yang kita buat itu kita bisa tambahkan guru ke dalamnya ataupun menambahkan siswa. Ya, ataupun misalnya kalau kita mau lewati, kita mau skip, itu bisa di skip, bisa dilewati. Ya, maksudnya dilewati, ya enggak apa-apa. Kalau misalnya kita mau membuat rumahnya saja dulu, nanti ditambahkan siswa dengan guru boleh juga. Tapi kalau misalnya kita mau menambahkan terlebih dahulu, silakan. Ya, nah, ini misalkan saya mau menambahkan atau saya lewati saja Pak Ibu ya, saya lewati karena belum izin untuk saya tambahkan ke dalamnya. Jadi tinggal diketikkan saja namanya ya, tinggal kita ketikkan saja namanya, maka akan muncul otomatis di daftar yang ada di sini. Biasanya akan muncul otomatis ya Bapak Ibu kalau kita segrup. Misalnya kebetulan saya menggunakan akun dari yang diberikan oleh IGI ya. Kemudian jadi yang otomatis muncul di sini yang pastinya adalah akun yang menggunakan IG juga, ya, seperti itu. Oke, di sini kita bisa menambahkan siswa, guru ya maksud saya. Tinggal diketikkan namanya, misalkan siapa ya saya mau tambahkan. Misalnya ini. Jadi misalnya ya ini saya tes-tes saja. Nah, tinggal di add, ya, tinggal di add. Tapi kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Jadi ini saya mau lewati saja Pak Ibu. Saya mau lewati. Nah, maka akan jadilah kelas kita seperti ini. Nah, jadi tadi yang pertama adalah membuat kelas sudah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita menambahkan. Jadi sebelum kita menambahkan siswa, sebaiknya sebelum kita menambahkan siswa, jadi ini kan ibaratnya membuat rumah. Jadi sebelum kita undang orang datang ke rumah kita, maka pastikan di dalam rumah itu sudah ada perabot-perabotnya. Ya, ada kursi, ada meja, ya, dan lain sebagainya. Sama halnya kalau kita membuat kelas di Teams ini, kelas digital. Jadi jangan sampai kita undang siswa, ya, siswa masuk bilang, "Loh, ini kelas apa, Bu? Ini kelas apa, Pak?" Ya. Apa yang saya mau pelajari di sini. Sebaiknya sih begitu. Ini tergantung selera Bapak Ibu, tergantung kreativitasnya bagaimana. Jadi bagusnya sih sebelum kita undang siswa ke dalam sini kelas kita, itu kita menambahkan dulu materi ke dalamnya, materi-materi ajar ya. Makanya Bapak Ibu, kelas yang kita buat di kelas digital yang kita buat sebaiknya itu jauh-jauh hari dibuat sebelum pembelajaran dimulai, ya, seperti itu. Sebaiknya seperti itu ya. Ya. Nah, untuk menambahkan materi maka kita bisa menambahkan di files di sini. Menambahkan ya. Jadi kita masuk di files ya, di sini di files ini kita bisa menambahkan bahan-bahan ajar ke dalam kelas yang kita buat. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu kalau misalnya mau menambahkan materi atau bahan ajar ke dalam kelas yang kita buat, ada beberapa pilihan yang bisa kita lakukan. Yang paling pertama di sini adalah new. Kalau misalnya kita mau membuat langsung di sini ya, maka kita tinggal pilih ya. Misalnya kalau kita mau langsung membuat materi ajar ataupun soal latihan, kalau langsung kita mau ketikkan di kelas di sini maka tinggal kita pilih. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita sudah mempunyai bahan ajar yang tersimpan di laptop ya ataupun komputer, maka tinggal kita upload di sini. Nah, di sini ada dua pilihan. Ada dua pilihan ya, apakah yang kita memasukkan di sini dalam bentuk file ataupun folder, maka tinggal kita pilih di sini. Misalkan ya saya praktekkan.
saya pilih file. Ya, misalkan saya tes ya, saya ambil beberapa. Ya, misalkan ini saya ambil ya. Ya. Jadi tinggal kita klik, kita pilih filenya, kemudian tinggal agak lama prosesnya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian juga bisa menambahkan ini ya, kita bisa menambahkan yang ada di apa namanya? Ya, jadi kita bisa menambahkan kalau misalnya ada bahan ajar yang sudah kita simpan di sini, yang kita simpan di misalnya di Google Drive ya, itu kita bisa ambil ya, kita bisa pilih, kemudian kita tinggal tambahkan seperti itu. Nah, kemudian untuk ini ya, saya langsung ke penugasan ya. Di sini tempatnya untuk membuat kelas. Untuk membuat kelas untuk membuat semacam penugasan, maka di sini tempatnya ya. Jadi kita tinggal misalkan ya. Nah, di sini ada ya, di sini ada yang apa namanya? Ada pilihan ya. Apakah kita membuat penugasan kemudian ataupun berbentuk kuis ya. Kuisnya ini biasanya langsung dalam bentuk Microsoft Form. Seperti itu. Nah, tinggal kita berikan, misalnya kan di sini tinggal kita beri apa judulnya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, tinggal kita perhatikan saja apa yang diinstruksikan di sini, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Kemudian ini grades adalah ini untuk misalkan kita mau lihat apa namanya, daftar nilai. Kan ceritanya ini, Bapak Ibu, ini kan kelas. Kita undang siswa masuk ke dalamnya dan memberikan penugasan ya, memberikan penugasan di sini. Setelah kita periksa memberikan nilai, maka biasanya otomatis muncul seperti ini ya. Atau coba ya saya perhatikan, saya mau keluar dulu, saya mau menggunakan saya mau ganti akun dulu ya Pak Ibu ya, karena ini belum ada isinya ya. Saya mau perlihatkan yang mungkin Bapak Ibu di sini ada yang baru-baru ikut kegiatannya Microsoft yang TOT ya. Ya, ini ada saya mau perlihatkan, jadi ini contoh saja. Ya, kita tunggu ya beberapa saat Bapak Ibu. Oke. Oh ya, ini ada pilihan ya Bapak Ibu. Di sini ada pilihan kalau misalnya kita mau gunakan Teams ini langsung dari aplikasinya boleh. Berarti tinggal kita download kemudian install. Saya mau gunakan yang web saja. Nah, di sini ada beberapa ya. Misalkan saya mau perlihatkan ya. Nah, ini. Jadi komponen utama dari kelas digital ini yang kita buat di Teams, Bapak Ibu, adalah bagaimana kita menambahkan siswa ya, ataupun menambahkan guru ke dalam kelas yang kita buat. Kemudian kita menambahkan materi. Menambahkan materi, Bapak Ibu, itu ada beberapa
cara yang seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu bisa langsung membuat materi langsung di kelas tersebut, ya, seperti tadi caranya, ya. Ini kemudian kita juga bisa mengambil bahan ajar, bahan materi ajar yang kita ambil dari laptop ataupun komputer, ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan materi dari tempat penyimpanan materi dari tempat lain, bisa langsung diambil dari Drive, OneDrive, ataupun Google Drive bisa juga, ya, seperti itu. Nah, ini yang tadi saya mau perlihatkan Bapak Ibu tentang ketika kita membuat penugasan ke siswa dan mereka sudah kerja dan kita beri nilai, maka secara otomatis akan muncul di sini, ya, di peringkat semua daftar nilai yang kita sudah berikan ke siswa, ya, seperti ini nanti modelnya, ya. Dan akan kelihatan siswa yang belum mengerjakan tugas, termasuk ketika kita membuat timbal balik ke siswa dengan beberapa komentar, maka itu akan kelihatan di sini, di grades, ya, seperti itu. Nah, untuk sementara saya kira seperti itu dulu, ya, Bapak Ibu, ya. Nanti selebihnya kita mungkin lebih diskusi, ya. Kita sering-sering saja Bapak Ibu supaya saya bisa jelaskan apa yang Bapak Ibu tanya. Karena kalau ini agak banyak, ya, masih banyak yang belum saya berikan. Karena seperti yang saya jelaskan tadi di pengantar bahwa tim sini materinya banyak sekali, ya. Ini kalau, ya, biasanya disajikan dalam bentuk workshop, ya, seperti itu. Jadi ini cuma gambaran umumnya saja, nanti Bapak Ibu bertanya, ya, silakan apa yang kita mau tanyakan nanti kita diskusikan, ya. Silakan Bapak Ibu, ya, saya kembalikan ke moderator. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Amran. Ya, baik. Jadi memang benar yang disampaikan oleh Pak Amran, karena lingkup dari Teams ini kan itu menjadi sebuah LMS, ya, Learning Management System, sehingga isinya di dalam akan sangat banyak, sehingga judul kita ini adalah eksplorasi, sehingga banyak hal yang bisa dilakukan. Ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu ada yang raise hand. Oh, ada Pak Erwin, ya. Ya, Pak Erwin, disilahkan. Silakan Pak Erwin. Yap, silakan Pak Erwin. Pak Erwin, disilahkan Pak. Di luar. Halo. Di luar. Mic-nya belum dibuka, Ibu. Sudah, Bu. Bisa di ini sendiri, ya. Ya, Pak Erwin. Agak kesulitan Pak Erwin. Ada di kolom chat juga Pak Ludi. Ada di kolom chat juga Pak Ludi. Ya, bentar. Ini karena raise hand, jadi saya jelaskan. Pak Erwinnya. Oke, mungkin Pak Edi Widodo. Oke, kalau belum bisa tersambung dari Waalaikumsalam Pak Edi Widodo, silakan. Terima kasih Pak. Untuk saya kalau tanya tentang sebelum masuk ke tim dulu, yaitu membuat akun siswa, itu saya masih kesulitan Pak. Apa bisa ya Pak, ya? Kalau membuat akun perseorangan sudah bisa, tapi begitu mau membuat akun massal itu yang
Oh iya. Saya kesulitan Pak, karena kemarin nyoba itu ketika download file apa yang mirip Excel itu Pak, Iya. Oh, CSV, Pak. CFC-nya itu CSP, CSP. iya, nama-nama Siswanya. bukan header Akun. dari tabel itu kok menjadi satu digit di sel pertama gitu. Jadi terus ketika saya mau upload itu ditolak terus sama Microsoft gitu. Oh iya. Oh, gitu ya. Itu permasalahan saya Pak. Iya. Jadi kesulitan untuk membuatkan akun siswa secara massal. Terima kasih sementara gitu Pak. Maaf ya, Edi menggunakan ini ya, Microsoft 365 yang untuk sekolah itu ya? Nggih, betul. Oh ya, for education-nya ya. Nggih. Pak Amran, silahkan, ini Ya. ada masalah dari Pak Edi Widodo tentang Ya. pembuatan akun secara massal, Pak. Itu masalahnya Iya, Pak. nih. Iya, Iya, silahkan, Pak. Baik Pak, ya. Jadi Pak Widodo ini sebagai admin ya, sebagai admin di sekolah, karena yang buat akun kan biasanya yang diberikan yang diberikan kepercayaan sebagai admin di sekolahnya Bapak ya, seperti itu. Jadi untuk membuat jadi ada beberapa memang cara membuat akun ya. Kalau kita sebagai admin, jadi bisa dibuatkan per orang ya, bisa juga dibuatkan secara massal. Jadi kalau misalnya Bapak ini misalnya sebagai admin ataupun dalam satu akun yang sudah ini ya, yang sudah di-deploy ya di sekolahnya, sudah disinkronkan dengan Office 365, itu kan kita bisa membuat akun untuk semua civitas akademik ya. Saya bacakan begitu saja untuk semua orang yang ada di sekolah ya, tanpa terkecuali. Nah, jadi misalnya Bapak dijadikan admin di sekolahnya, berarti itu untuk membuat akun ya, ini saya praktekkan ya, saya masuk di admin juga. Ini kebetulan saya diberikan kepercayaan di akun guru inovatif ya, akun dari Microsoft. Ini saya diberikan kepercayaan untuk jadi admin. Jadi untuk membuat akun, kendalanya adalah bukan kendala maksud saya. Caranya yang pertama kan tentunya Bapak, Ibu, teman-teman semua adalah mendownload dulu ya template yang memang sudah tersedia di admin. Jadi kita mendownload dulu template, kemudian tinggal kita ini saja ya, tinggal kita isi, sesuaikan. Ya, tinggal kita sesuaikan apa template itu minta. Paling sederhana sih sebenarnya. Biasanya yang kita minta tidak usah banyak-banyak kolomnya ya, cukup nama depan, nama belakang ya. Nama belakang itu opsional ya. Kalau misalnya nama depannya namanya cuma satu kata ya, nama depan saja ya. Nama depan itu wajib, nama belakang itu cuma pilihan, kemudian nama lengkap dengan akun ya, akun. Nah, pada saat kita memasukkan di sini, misalkan saya perhatikan ya, ini add multiple user ya di sini. Pada saat kita masukkan di sini, ini kan ada pilihan ya, ada pilihan di sini. Anggaplah katakanlah ini yang kita download ya Bapak Ibu, ataupun ini paling bagus ya, ini paling bagus. Jadi katakanlah sudah diisi, pastikan kita simpan file Excel-nya dalam bentuk ekstensi CSV ya. Kemudian kita browse dan verify. Biasanya di sini ada kendalanya, verify. Untuk mentaktisinya Bapak Ibu, teman-teman semua yang mungkin sebagai admin juga di sekolah masing-masing, paling bagus kita bikin akun yang unik ya, akun yang unik. Jadi akunnya dulu ya, akunnya. Misalnya ya kita beri akun yang unik ya. Biasanya yang bermasalah kalau misalnya dalam satu sekolah, misalnya si A, dia mau menggunakan misalnya akunnya nama ya, sambil pemain bola saja deh. Misalnya messi@guruinovatif.com. Terus di orang lain dia menggunakan akun yang sama. Meskipun nama yang berbeda. Misalnya Messi A, kemudian ada Messi B, tetapi dia mau akun yang sama. Maka pada saat kita verify, pada saat kita masukkan di sini, maka itu kan tertolak.
ada keterangannya di situ bahwa akun ini sudah digunakan oleh si A misalnya, ya. Nah, maka kita disuruh rekomendasikan untuk ganti akun. Itu yang banyak terjadi ya. Kemarin contoh mungkin Bapak Ibu ada yang ikut. Contoh yang kemarin pada saat ada TOT-nya Microsoft itu yang paling repot saat itu kita lakukan. Kenapa? Karena dengan orang yang berbeda, ini kan apalagi akun guru inovatif ini sudah tidak terhingga ya. Ini banyaknya akun yang dibuat sudah begitu banyak. Akun yang dibuat menggunakan akun guru inovatif itu dengan akun yang sama itu kita kerepotan ya. Jadi kita apalagi kalau begitu banyak akun yang mau dibuatkan, maka kita harus edit satu-satu. Kita harus edit satu-satu nama akunnya. Itu pun kita tidak enak langsung ya. Kita tidak enak langsung minta perubahan akunnya. Kita harus konfirmasi ke orang yang bersangkutan. Misalnya Bapak ini akun yang Bapak mau pakai itu sudah digunakan oleh orang lain. Nah, itu repotnya seperti itu. Maka sebaiknya Pak Ibu kita sebagai admin di sekolah sebaiknya kalau bisa untuk permintaan apa ya namanya kan ada 4 kolom ya, ada nama depan, nama belakang, nama lengkap dengan nama akun yang diinginkan. Kalau bisa nama akun yang diinginkan, kalau bisa Bapak sendiri yang buat ya, tinggal beri di situ angka-angka unik ya. Nah, supaya saya yakin pada saat nanti Bapak Ibu masukkan di sini maka surveinya di sini itu kan langsung tercentang hijau seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah biasanya apa namanya itu ya nama depan dengan nama belakang tidak boleh namanya itu misalnya yang ada tanda titiknya misalnya Musta'ina ya, contoh ya, mungkin ada nama Musta'ina di sini Bapak Ibu yang hadir. Jadi intinya tidak boleh menggunakan angka, tidak boleh menggunakan tanda petik, tidak boleh menggunakan tanda petik, ya. Nah, kita hilangkan saja tanda petiknya. Nah, seperti itu. Itu ya. Saya kira itu mungkin yang biasa pengalaman dalam membuat akun yang massal itu saja, ya. Kayak contoh kemarin Bapak Ibu pada saat kebetulan saya menangani kelas Sumatera beberapa peserta itu mau tidak mau ya saya sendiri yang buat kan akun khusus ya, akun unik ya. Nah, seperti itu karena apalagi kalau waktunya mendesak maka kita mau tidak mau itu solusi yang paling jitu ya supaya tidak ada kesalahan dalam pembuatan akun dan saya yakin tidak ada lagi masalah. Itu mungkin sederhana ya, sederhana. Untuk sampai sekarang ya itu mungkin trik yang bisa saya berikan Bapak Ibu dalam pembuatan akun massal ya. Saya kembalikan Pak ya. Terima kasih Ya. Pak Anwar. Oke, jadi menambahkan guru dengan siswa. Jadi seperti yang saya perhatikan tadi ya, ada kelas yang saya buat itu saya skip pada saat menambahkan siswa ataupun guru itu saya sempat lewati. Ya. Tunggu dulu ya, Bapak Ibu. Oke, ini biasanya jaringan ya Bapak Ibu, ini biasanya efek jaringan agak loading ya, makanya agak lama. Oke, ini sudah masuk ya. Baik, saya masuk di kelas yang saya buat. Oke, ini kelas yang saya buat ini Bapak Ibu, ini kelas yang saya buat. Ini belum ada isinya ya, maksud siswanya belum ada. Untuk melihat daftar kelas dulu ya, saya belum jawab. Jadi untuk melihat daftar kelas Bapak Ibu, kita klik yang Teams ya, ada akun 3 gambar orang ini ya, ini kita klik ini, kemudian akan terlihat di sini daftar nama kelas. Misalkan saya pilih ini kelas yang saya buat. Jadi untuk menambahkan siswa dengan guru maka
kita ada tanda titik 3 di sini ya Pak Ibu, ada tanda titik 3 di sini. Kalau kita arahkan cursor ke sini maka ada tertulis di sini nomor option ya. Ini kita klik ya, ini kita klik maka kita menambahkan anggota ke kelas. Oke, maka ya, di sini Bapak Ibu ya. Ya, oke saya perhatikan saja ya. Saya izin dulu ke siapa yang muncul saja namanya di sini ya. Muncul saja namanya di sini. Saya izin Bapak Ibu. Misalkan saya ambil yang paling atas saja ya. Ini namanya sama ya. Ini namanya sama dengan saya. Ambil lagi ya yang inisial AMR. Ini AMI ya, 2. Oke, saya izin Bapak Ibu. Jadi seperti itu, tinggal kita add ya, tinggal kita add misalkan. Oke, maka ini secara otomatis akan sudah muncul ini, sudah masuk ya maksud saya. Ini secara otomatis sudah masuk di kelas yang kita buat. Kalau kita tidak jadi apa namanya, tinggal di ini saja ya, di close saja, dikasih keluar ya dari kelas yang kita buat. Untuk menambahkan guru ya di sini teacher. Misalnya saya izin ya Pak Basri. Oh iya, misalkan siapa ya saya menunjukkan. AMR saja ya, AMR lagi. Ini saya ambil ini. Misalkan ya, saya izin Bapak Ibu, minta maaf ini saya tambahkan. Seperti itu ya. Maka ini secara otomatis sudah masuk di kelas ya. Katakanlah misalkan saya sudah tutup ini. Sudah tutup ya, sudah tutup. Ini bagaimana kalau misalnya kita mau mengeluarkan ya ataupun guru ya, kita mau keluarkan kembali, maka kita ini ya, kita manage team di sini. Nah, seperti itu. Maka tinggal kita jadi kita bisa men-share kode kelas yang kita buat ke siswa ya. Tapi di sini kan belum ada kode kelasnya, maka kita harus mengenerate di sini. Nah, maka ini yang kita sajikan ya, ini yang kita sajikan seperti itu. Nah, ini kode kelas ini bisa kita ganti-ganti siswa ataupun guru yang beda akun ataupun tidak mempunyai akun, biasanya adalah dia tidak bisa masuk di kelas yang kita buat ya. Ini kan otomatis ini ya, ini sudah sepertinya ini sudah tersetting bahwa di Teams ya, di Teams-nya akun ini itu sudah tersetting bahwa akun apapun itu bisa ditambahkan di kelas yang kita buat ya, seperti itu. Kalau misalnya tidak tersetting seperti itu, ada sih yang tidak tersetting ya, ini sepertinya sudah tersetting otomatis. Maksud saya di sini tersetting otomatis adalah di pengaturan Teams-nya. Nah, ini di pengaturan Teams. Ya, di pengaturan Teams-nya itu sudah tersetting bahwa semua bisa bergabung di Teams atau di kelas yang kita buat di Teams. Semua bisa bergabung, termasuk yang tidak mempunyai akun sama sekali. Nah, lalu bagaimana caranya mengatur? Maka kalau Bapak Ibu bukan admin di sekolahnya, maka kita bisa menghubungi admin ya untuk mengaktifkan. Jadi kita masuk di admin. Ini tidak ada adminnya ya. Atau tidak apa-apa saya perhatikan sekalian ya Pak Ibu. Tidak apa-apa saya perhatikan. Jadi untuk pertanyaan tadi itu bisa ya. Itu kita bisa menambahkan siswa ataupun guru ke kelas digital yang kita buat di Teams ini meskipun beda akun, termasuk tidak mempunyai akun Office 365. Seperti itu. Itu saja dulu Pak Ibu ya. Saya kembalikan ke ini ya. Ya, terima kasih Pak Amran. Saya kira sudah terjawab ya. Jadi seperti itu untuk menambahkan guru ataupun siswa, baik yang punya akun maupun yang tidak memiliki akun Microsoft 365.
Baik, kita ke Pak Dadan. Silakan Pak Dadan sudah mengangkat tangan untuk bertanya. Monggo, silakan. Halo, Pak Dadan. Ya, Pak Dadan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan ini, Ya. tim ini berfungsi juga sebagai LMS gitu ya. Iya, Pak. Nah tadi Pak Amran juga menyampaikan bahwa kalau kita mau buat kelas itu sebelum mengundang siswa, kita harus Iya. dikumplitkan dulu gitu ya. Iya, betul. Apakah di tim juga bisa kita misalnya memasukkan RPP, kemudian KIKD gitu kan, kemudian Iya, iya. kalau tadi kan langsung bahan apa sih materi saja gitu. Apakah Iya, di situ juga disediakan misalnya bahan RPP? Gitu Pak. Iya, Pak. Nah atau minimal misalnya outline kita kadang saya ada beberapa teman itu yang di situnya ada tulisan dari kelas itu general, terus ke bawahnya apa saja gitu kan. Iya. Apakah juga di setting misalnya kalau kita mau mengadakan konferensi misalnya ada webinar Iya. gitu, apakah juga di situ di setting atau gimana itu? Itu saja barangkali Pak Amran. Iya. Oke. Saya langsung jawab ya, Pak. Ya, Oke. langsung silakan Pak. Ya, jadi bagus ya. Jadi kalau misalnya, ya ini saya share screen kembali. Oke. Siswa bisa lihat ya. Jadi kalau ketika saya mengundang siswa ke dalam kelas yang saya buat, maka dia juga bisa melihat ya. Dia bisa melihat apa yang kita tambahkan itu, maka akan kelihatan di siswa ya. Siswa akan melihat apa yang kita masukkan di sini. Nah, paling bagus kalau seperti ini. Misalkan Bapak Ibu sebagai misalkan kepala sekolah ya. Kalau ataupun bukan maksud saya apakah sekian bagian kurikulum. Ya paling bagus ini sih digunakan. Kita membuat semacam grup di sini ya. Grup misalnya untuk yang membernya misalnya guru-guru. Jadi kita bisa membuat semacam kan semua perangkat pembelajaran yang akan kita gunakan ya, seperti itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, oh ya, apa tadi saya lupa. Fitur Pak, misalnya mau Oh ya, oke. mau Maaf, Vicon atau apa. Iya, jadi ini paling bagusnya ya. Ini paling bagusnya juga Teams di sini. Jadi di layanan di Teams ini kita bisa juga langsung mengadakan semacam Vicon ya dengan siswa ataupun dengan guru-guru ya. Jadi di sini ada layanan, misalkan ada di sebelah kanan atas di sini, itu kita bisa gunakan untuk Vicon dengan anak-anak siswa ya. Misalkan kita lagi di luar ya, kita lagi tidak sempat ini ya, tidak sempat mengajar, apalagi di zaman sekarang ini lagi pandemi, itu bisa kita gunakan ini ya. Jadi kita buat ini ya. Ini kalau misalnya langsung ini kita tetapi kalau misalkan kita agendakan saja, ini langsung ada kelihatan ya. Ini langsung ada kelihatan siswa ini ada saya tambahkan 4 orang ya di sini. Ya nanti tinggal saya sampaikan ya. Ayo segera gabung ya, misalkan seperti itu. Ayo segera gabung di Vicon. Ini sudah saya masuk di kelas ya. Jadi anak-anak tinggal buka, tinggal masuk di Teams-nya, maka otomatis akan langsung muncul kelihatan di sini bahwa dia sudah ada di layanan atau di meeting yang kita buat seperti itu. Dan ini paling bagusnya adalah Bapak Ibu, salah satu kelebihan yang saya suka di Teams ini adalah pada saat kita Vicon dengan siswa, ya, maka Teams ini salah satu keunggulannya ya. Makanya saya sering gunakan Teams ini
untuk Vicon dengan siswa di saat sekarang ini, karena saya bisa meskipun saya lagi menyampaikan materi ya, ini lagi meeting sama anak ya, lagi Vicon sama siswa, ya saya tidak sempat perhatikan layanan untuk siapa-siapa yang ada daftar partisipan itu saya tidak sempat perhatikan siapa-siapa yang sudah bergabung, siapa yang keluar dan sebagainya. Nah, di tim sini Bapak Ibu itu kita bisa mendownload ya. Jadi bisa kita bikin semacam rekam jejak. Nah, ini saya bacakan rekam jejak saja ya. Jadi ini kita bisa melacak siswa-siswa jam berapa dia masuk. Katakanlah misalnya saya mengajar jam 8 ya. Saya aktifkan Vicon ini jam 8. Ternyata ada yang sudah bergabung, ada yang belum. Nah, kita bisa lacak siswa-siswa yang masuk jam berapa, keluar jam berapa, kemudian masuk lagi dan seterusnya. Jadi di daftar kehadirannya itu tercantum ya. Akan kelihatan di situ jam berapa dia join, jam berapa dia keluar dan seterusnya. Nah, itu kemudian ini saya tidak sempat bahas juga ya. Nah, di tim sini Bapak Ibu kita bisa teman-teman semua di tim sini kita juga bisa membuat semacam daftar hadir ya, seperti yang Bapak tanyakan tadi LMS ya. Jadi di LMS itu kan kita juga di LMS itu biasanya orang kan biasa bikin LMS itu di sekolah menggunakan misalnya Moodle ya. Saya biasa perhatikan pakai begitu dari Moodle ya. Nah, di tim sini kita juga bisa membuat semacam daftar hadir di tim sini. Ya, caranya itu kita membuat absensi kehadiran ya. Ya di sini. Di sini Bapak Ibu ya. Ini itu kita harus menambahkan kita klik yang di sini tanda titik yang 3 ini, kita bikin kita tunggu dulu. Ya, di sini pertanyaannya ya, kita bikin pertanyaan di sini atau pernyataan. Misalnya daftar hadir. Oh ya, misalkan atau absensi kehadiran. Ya. Misalkan di sini saya buat hadir. Kemudian di sini izin, tambahkan lagi satu sakit. Tidak usah dibuatkan di sini tidak hadir ya, karena kalau tidak mengisi di sini kan berarti tidak hadir. Nah, kemudian kita pilih, kita tinggal next. Nah, kemudian kita kirim. Ya, oke. Nah, ini sudah. Nah, akan seperti ini Bapak Ibu, akan seperti ini nanti. Ya, akan seperti ini nanti. Kalau misalnya ada 4 orang, 5 orang dengan ini guru ya. Jadi akan siswa nanti kita tinggal berikan tinggal kita berikan kesempatan ke siswa. Bilang silakan isi absensi kehadiran di LMS. Ya, kita tidak apa-apa kita pasang LMS ya, LMS Teams ya. Nah, seperti itu. Jadi tinggal kita anak-anak kan pilih, misalkan hadir ataupun izin atau sakit. Dan bagusnya di sini adalah tidak akan kelihatan siapa-siapa yang isi kehadiran. Ya, maksud saya tidak akan nampak siswa yang isi hadir, tidak akan nampak siapa yang izin ataupun sakit. Misalkan saya tes ya, misalkan di sini saya pilih hadir. Oke, hadir, kemudian pilih hadir, kemudian submit. Oke. Nah, maka akan terekam di sini, akan terekam satu orang, ya. Ataupun misalnya tiba-tiba berganti, oh saya tidak jadi nih, saya tidak jadi hadir, saya izin. Oke, maka akan berpindah ini. Akan berpindah, itu seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ada 30 orang, ya 31 orang dengan guru ya. Misalkan ada 30 kita, maka akan ada 30 orang di sini totalnya di sini ya, kalau mereka isi semua.
Ya. Lalu bagaimana caranya mengecek? Caranya mengecek siapa-siapa yang hadir, siapa-siapa yang izin, siapa-siapa yang sakit. Maka ini kan cuma kelihatan satu orang yang merespon, ya. Ya karena cuma saya yang isi, ya. Nah di sini isi satu orang yang mengisi kehadiran dan tidak akan kelihatan di sini siapa-siapa nama-namanya yang hadir. Nah, Ibu buat dalam bentuk kuis, ya. 2 tambah 3 sama dengan berapa? Misalkan di sini 5, di sini, atau misalkan di sini saya benar salah ya. Misalkan 2 tambah 3, 5. Di sini pilihannya benar, di sini pilihannya salah. Contoh ya Bapak Ibu, contoh saja ini. Maka kemudian kita send, ya kita kirim. Ini kita bisa berikan semacam permainan ke anak-anak, maka di sini kan tinggal anak pilih ya, bisa tinggal anak pilih, misalnya benar ya, submit. Maka kan terekam di sini satu orang yang jawab benar. Lalu bagaimana caranya mengecek? Ya, siapa-siapa yang hadir izin sakit, siapa-siapa yang jawabannya benar ataupun salah, maka ini kan kita buat tadi di form, ya. Maka di form ya, dengan yang tadi, misalkan absensi kehadiran, respon, ini akan terekam. Oh ya, bukan dia maksudnya. Oh ya, ini salah klik ini. Maaf ya Bapak Ibu. Bisa ada Teams di sini Bapak Ibu. Kita bisa juga ini ya, semacam MS yang dari Bapak. Fasilitas. Saya kira begitu ya Bapak Ibu ya. Saya kembalikan. Ya. Silakan Pak. Terima kasih Bang. Iya iya. Ya semoga Pak Dadan tadi, maksudnya seperti yang Pak Amran sampaikan di awal, kalau semua fitur akan ditampilkan, ya mungkin ini akan menyita banyak waktu yang cukup panjang ya, karena fiturnya personal aja nanti kalau ingin mengeksplorasi jauh dari apa yang bisa ditampilkan pada malam ini.